Halo, selamat datang di channelku Awang Chan. Seperti biasa ya, aku mau bikin pick a card. Jadi nanti ada 3 pilihan ya. Aku ambil dari oracle-nya ini, oracle monologi ya. Jadi nanti tiap pilihannya akan aku konfirmasi pakai kartu tarot. Oke? Ini aku mau ambil untuk pilihan kartunya ya. Ini untuk pilihan yang pertama, pilihan yang kedua, ini pilihan yang ketiga. Silahkan kamu pakai intuisi kamu untuk memilih ya, memilih ini. Pertanyaannya adalah pesan semesta untuk kamu di 3 bulan ke depan. Dan ini pembacaannya timeless, jadi kapanpun kamu ngeklik video ini berarti 3 bulan masa berlaku 3 bulan ke depannya ya setelah kamu ngeklik video ini gitu ya. Oke, selamat memilih. Habis ini aku langsung menuju ke file yang pertama. Oke, hello teman-teman yang pilih pilihan yang pertama. Ini kita lihat oracle-nya time for healing. Oke, aku mau pakai kartu yang ini untuk konfirmasinya ya. Pesan semesta untukmu di 3 bulan ke depan terhitung dari kamu ngeklik video ini gitu ya. Kita lihat pesan semesta untukmu 3 bulan ke depan. Ini bisa macam-macam ya pesannya, bisa pesan percintaan atau mungkin tentang karir, tentang keuangan dan lain sebagainya. Nanti yang terbaca oleh kartunya gimana. Oke, kita lihat. Oke, ada kartu Three of Pentacles, Mother of Swords, Two of Pentacles, Four of Wands, Eight of Cups, The Emperor. Oke. Kita lihat ya. Bottom of the deck-nya ada kartu Judgment. Aku taruh di sini sebagai penanda. Gini. Pesan semesta untuk kamu ya di 3 bulan ke depan. Aku ngelihat di sini kamu udah mulai meningkatkan skill kamu untuk memiliki teman-teman baru ya, networking baru. Karena di sini aku ngelihat kamu akhir-akhir ini lagi banyak belajar ya, mungkin tentang public speaking atau gimana caranya menjadi seorang marketing yang baik. Ya pokoknya pengetahuan-pengetahuan atau skill-skill yang berguna untuk karir kamu dan juga untuk bisnis kamu ya. Kalau kamu bekerja ya berarti kamu untuk karir kamu. Kalau kamu berbisnis ya berarti untuk bisnis kamu. Jadi ini kamu lagi gencar-gencarnya self-developing ya, self-developing. Sorry, tadi ada gangguan, jadi nggak konsentrasi. Ya, jadi ini kamu lagi gencar-gencarnya memperbaiki kualitas diri kamu, menambah skill, terus upgrade ilmu baru dan lain sebagainya. Karena aku ngelihat di sini kamu udah mulai memperbaiki prioritas atau udah tahu ya prioritas yang kamu harus kerjakan atau yang harus kamu lakukan itu apa. Di sini juga ada kartu Five of Wands. Aku rasa kamu
udah apa ya, udah mulai tahu diri kamu itu kelebihannya di mana, udah tahu kamu itu harusnya melakukan apa atau bisnis di bidang apa ya. Jadi kamu udah mulai mengerti kualitas kamu itu di mana gitu. Terus di sini ada kartu Eight of Cups. Ya, ini kamu udah meninggalkan perasaan-perasaan yang mengganggu kamu atau sakit hati atau hal-hal yang mungkin dulu membuat kamu jadi terhambat ya. Peningkatan kualitas hidup kamu terhambat karena satu dua hal. Bisa jadi kemarin kamu pernah mengalami mungkin dibully atau ya sekedar dapat gosip yang gak enak, intinya kamu ngerasa sakit hati lah. Dan aku ngerasa di sini kamu udah mulai mengubah mindset kamu, dimana oh ternyata memikirkan omongan orang-orang ya itu nggak penting gitu. Dan ternyata kalau kamu nggak mau berusaha untuk bangkit ya setelah dibully, ya yang rugi kamu sendiri gitu. Sedangkan orang-orang yang membuli kamu, dia nggak ngaruh apa-apa gitu. Bahkan mungkin kamu ngelihatnya hidupnya makin bahagia, makin sukses, sedangkan kamu kalau terpuruk terus berarti hidupmu yang justru akan makin buruk gitu ya. Kualitas hidupmu jadi makin buruk dan kamu nggak mau itu ya. Ini bagus banget karena biasanya orang-orang yang dibully itu playing victim ya. Ya ini sebenarnya aku nggak membela orang yang membuli, tapi kita dibully atau nggak dibully itu sebenarnya juga tergantung kita ya. Kalau kita kelihatan lemah banget, nggak bisa ngelawan, ya otomatis jadi target pembulian gitu. Tapi kalau kita berusaha sekuat mungkin untuk punya prinsip ya, kita punya kekuatan, ya semua kan pasti bisa diusahakan hal-hal semacam itu. Jadi intinya seperti itu ya. Kamu sadar bahwa setelah kamu dibully, kamu perlu bangkit. Kamu nggak cuman ngerasa sebagai korban aja, tapi kamu bisa melalui itu dan kamu berubah ya. Kehidupan kamu bisa jadi berubah ketika kamu sudah menyadari hal-hal yang seperti itu ya. Di sini ada kartu The Emperor, jelas banget kamu udah disiplin dengan dirimu sendiri, udah mulai membangun diri kamu yang baru. Ini energinya positif sekali. Makanya di sini oracle-nya a time for healing ya. Ya, ini saatnya kamu untuk healing, untuk penyembuhan. Kemarin kamu ngerasain rasa sakit, ngerasain rasa tidak menyenangkan ya. Makanya saat ini healing kamu adalah caranya dengan kamu banyak mempelajari hal-hal baru, ilmu-ilmu baru, dan pengetahuan baru gitu ya. Dengan seperti ini hidup kamu bisa meningkat ya. Oke, kita tarik lagi ya untuk kartu tambahannya. Saran dari semestanya seperti apa? Oke, ada Seven of Cups, Seven of Pentacles, ada 2 angka 7 ya. Oh, ada The Empress, The Lovers. Wow, energinya positif sekali ini ya. Jadi gini, kamu berhati-hati ya dengan sesuatu hal yang akan menyeret kamu kembali ke kenangan kamu di masa lalu yang kaitannya sama pembulian ini ya. Dan kamu juga perlu berhati-hati terhadap angan-angan yang terlalu tinggi. Sekalipun kamu punya semangat yang tinggi, tapi sebaiknya hal-hal semacam kayak angan-angan atau keinginan yang terlalu banyak itu perlu dihindari ya. Jadi kamu fokus aja untuk menumbuhkan pribadi kamu ya. Fokus sama your self growth ya. Di sini energinya adalah tentang kamu menanam sesuatu hal yang baik gitu ya. Di sini ada kartu The Empress.
suatu saat ini dua kartu ini kan gambarnya ya sama-sama seperti bibit, ini kan juga bibit ya gitu. Gambar seorang wanita yang hamil itu kan juga sesuatu hal yang baru ya. Jadi kamu tinggal menunggu waktu untuk memulai sesuatu hal yang baru, dan itu kamu yang memegang kendali apakah hal yang baru itu positif atau negatif gitu ya. Apalagi di sini ada kartu The Lovers. Ini saatnya kamu fokus terhadap dirimu sendiri, fokus pengembangan dirimu, dan fokus untuk mencintai dirimu. Jadi untuk saat ini energinya ya, pesan dari semesta, sebaiknya kamu jangan fokus ke orang lain dulu ya. Kalau misalkan kamu belum ada pasangan ya, belum ketemu jodoh, kamu fokus saja ke dirimu sendiri. Otomatis nanti jodoh akan mendatangi kamu ketika kamu sudah selesai ya dengan proses kamu healing ini, proses kamu memperbaiki kehidupanmu ini gitu. Oke, ini energinya positif sekali. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan tadi ya. Coba kamu ulangi lagi kalau misalkan kelewat atau kamu belum paham ya. Ini energinya positif, dilanjutkan aja. Habis ini aku langsung menuju ke hal yang kedua. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak, yang udah subscribe, like, komen positif, dan juga share. Silakan kamu berbagi ya pengalaman ke teman-teman kalau memang file ini resonate untuk kamu. Bye bye. Yang pilih pilihan kedua ya. Di sini oracle-nya apa? Kita bacakan. Adjustment are required. Oke. Aku mau shuffle kartu ya, ini untuk konfirmasi pesan semesta untuk kamu di 3 bulan ke depan. Dan ini aku mau ngelihat kondisi kamu seperti apa ya. Oke. Untuk yang pilih file yang kedua ya, teman-teman kalau ngerasa video ini bermanfaat, silakan kalian share ya ke teman-teman kalian yang mungkin bisa membantu ya, karena ini isinya tentang pengembangan diri ya. Kita kan perlu berkembang. Diri kita perlu ada pertumbuhan, perkembangan, dan ya ilmu itu bisa lewat dari mana aja ya, termasuk dari tarot gitu. Oke, kita lihat kondisi kamu di 3 bulan ke depan ya. Kondisi kamu saat ini dan pesan untuk kamu di 3 bulan ke depan. Wow, ada kartu Death. Jangan takut dulu ya, ini kartunya sebenarnya positif ya. Oke, ada The Hierophant, Father of Pentacles. Oke, Eight of Swords, The Empress, terakhir ada The Chariot. Kita lihat bottom of the deck-nya, Son of Swords. Ini sebagai penanda ya. Ya, aku bacakan dulu ya. Memang kondisi kamu saat ini lagi terpuruk gitu ya. Berakhir salah satu hal yang ada di hidupmu berakhir. Bisa jadi kamu habis resign, bisa jadi kamu habis kehilangan orang yang kamu cintai ya, kehilangan ini ya selamanya gitu ya. Atau bisa jadi kamu saat ini lagi di fase depresi, bisa ya, ini energinya ke arah sana juga. Dan aku melihat di sini kamu sebenarnya orang yang ini The Hierophant, di bawahnya ada kartu The Empress ya. Kamu sebenarnya orang yang kenceng ya secara energi. Maksudnya kamu cukup berpengaruh gitu di orang-orang di sekitar kamu gitu. Dan kamu juga orang yang, kalau The Hierophant aku ngelihatnya di deck ini ya, di kasus ini gitu. Kamu punya
talenta tertentu atau kepintaran tertentu atau kemampuan tertentu gitu di sini ya. Cuman saat ini kondisi kamu lagi down gitu. Oke, kondisi kamu lagi down. Padahal sebenarnya kamu punya tujuan untuk ini ya, Father of Pentacles. Kamu punya tujuan untuk stabil ya secara kehidupan kamu, terutama ini di bidang finansial karena ini Pentacles gitu. Cuman ini ya, struggle banget kamu hidupnya ya. Ada kartu Eight of Swords. Jadi kamu pengen memulai sesuatu, tapi saat ini kamu lagi glooming gitu rasanya ya, kayak apa ya, ngerasa bad mood banget atau bete banget atau ngerasa sedih gitu bawaannya, pokoknya nggak enak ya ini beberapa energinya itu seperti mengatakan hal seperti itu. Ya ada kartu The Chariot. Aku rasa kamu kalau dalam kondisi yang seperti ini, sebaiknya kamu jangan mengerjakan sesuatu dulu ya. Itu. Jadi, kamu fokus pada perasaan kamu kenali dulu perasaan kamu itu apa, ya, karena aku ngerasa di sini kamu masih bingung, karena kalau sesuatu hal yang nggak menyenangkan terjadi, atau sesuatu hal yang berakhir ya, yang masih anget-angetnya, otomatis kan kamu masih memproses gitu loh, otak kamu masih memproses kira-kira ini sebenarnya perasaan apa gitu, yang aku rasakan tuh apa gitu. Ya, jadi untuk saat ini kamu jangan ke mikir yang lain-lain dulu, yang berat-berat dulu, tapi kamu fokus aja sama kondisi kamu, fokus aja sama perasaan kamu, kira-kira yang kamu rasakan itu apa gitu. Kalau kamu ngerasa sedih, ya udah, kamu akui perasaan sedih itu, kamu tekankan dalam diri kamu bahwa realitanya saat ini aku lagi bersedih, realitanya saat ini aku sedang mengalami kehilangan gitu. Ya, dan setelah itu kamu perlu mencari wawasan, mencari informasi gimana caranya kamu bisa keluar dari situasi ini gitu. Jadi next step-nya seperti itu. Tapi step yang perlu kamu lakukan saat ini ya, saat kamu membaca mendengarkan video ini ya, kamu akui dulu perasaan kamu, kenali dulu, baru kamu akui, lalu kamu cari ya wawasan itu tadi ya, ilmu-ilmu yang ya kamu kira-kira bisa tenangnya itu ngedengerin apa. Misalkan kalau kamu tenang ngedengerin kajian filsafat ya silakan. Kalau kamu tenangnya ngedengerin ceramah atau motivasi dan lain sebagainya, ya kamu dengerin itu gitu. Jadi kamu jangan fokus ke yang lain-lain dulu, kamu fokus sama kondisi diri kamu ya. Nah, nanti kamu perlu penyegaran juga. Ya, kamu perlu penyegaran ya. Caranya mungkin bisa bepergian. Tujuan bepergiannya tapi untuk biar kamu nggak terlalu larut dalam kesedihan, gitu ya. Oke, aku mau shuffle kartu ini ya untuk pesan kamu ya untuk 3 bulan ke depan seperti apa. Oke, aku shuffle dulu pesan semesta untuk kamu yang pilih pile kedua. King of Pentacles, ya ini sama ya artinya ya, Father of Pentacles di deck ini sama dengan King of Pentacles di deck yang satunya ini. Oke, kita lihat lagi pesan semestanya apa. Six of Cups, oke. Oh, lihat nih, keluar kartu death 2 kali, tapi di deck ini death itu sama dengan rebirth ya, seperti yang aku bilang tadi ya. Jadi sesuatu hal yang berakhir itu pasti akan dimulai sesuatu hal yang baru. Five of Pentacles.
Oke. The High Priestess. Energinya. Wow. Three of Swords. Oke. Ya. Aku ngerasa ya, ini energinya udah fix banget karena ada 2 kartu yang sama ya di sini. Apalagi ada kartu The High Priestess juga di pesan semestanya. Ya, aku ngerasa ini kamu sedang mengalami kamu nextnya ya. Ini kalau kita bicara tentang masa depan gitu. Nextnya kamu bisa menjadi seorang light worker ya gitu. Nggak tahu kenapa ini kencang banget energi itu, tapi memang untuk menjadi seorang light worker ada prosesnya gitu, perlu digembleng sama semesta, perlu kamu perlu mengalami dark night of the soul dulu ya, terus kemudian kamu mengalami kebangkitan spiritual ya, baru nanti setelah kamu mengalami fase itu, next kamu akan dikasih misi sama semesta ya, dan ini tujuannya ya untuk orang banyak sih, nggak cuma untuk kamu. Jadi saat ini kamu fokus ke diri kamu ya, karena tujuannya adalah untuk kamu bisa berbagi ke orang lain gitu ya. Jadi biasanya orang-orang yang light worker tuh memang begitu ya, dia punya pengalaman hidup yang sangat pahit tapi bisa melewati ya, bisa menjalani, bisa menjadi versi yang terbaik dari hal yang sepahit ini gitu. Kemudian kamu bisa membagikan ke orang lain ya. Sebenarnya light worker itu kalau artikan secara simple tuh seperti itu. Jadi aku ngerasa ini energinya sama ya. Pesan semesta dengan kondisi kamu saat ini tuh sama. Kamu perlu fokus dengan dirimu sendiri. Tenang aja ya, kalau masalah kamu nanti bisa mencapai kestabilan finansial atau enggak, biasanya orang-orang light worker itu seharusnya ya nggak perlu mengkhawatirkan tentang kehidupannya, karena biasanya sudah terpenuhi gitu sama semesta gitu ya teman-teman. Ini udah jelas banget. Kalau memang ini resonate sama kamu ya, ini oracle-nya juga sama artinya ya, adjustment are required. Ini jelas, ini penggambaran bahwa mungkin kamu kemarin-kemarin bertanya-tanya, sebenarnya hidupku tuh untuk apa sih, aku dilahirkan untuk apa ya. Pertanyaan semacam itu akhirnya dijawab oleh semesta gitu ya. Dan ketika kamu dijawab oleh semesta melalui kejadian di kehidupan kamu ya, kamu perlu menyadari itu ya, bahwa ya inilah jawaban dari semesta, dan kamu harus melewatinya dengan sabar, tabah ya. Kalau kamu memang pengen kehidupan kamu jadi lebih baik dan kamu bisa lancar ya jadi light workernya gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share, like, komen positif, dan juga subscribe ya. Aku menuju ke pile 3. Kita ketemu di video yang lain. Bye-bye. Pilihan ketiga atau pile ketiga, kita lihat oracle-nya apa. Walk through your fears. Oke. Aku mau lihat ya kondisi kamu saat ini seperti apa. Aku shuffle kartunya. Ini untuk kamu yang pilih pile yang ketiga ya. Oke, aku shuffle dulu. Sabar ya, nungguin shuffle-nya ya. Ya, karena biar ketarik ya energinya. Oke, untuk yang pilih pile ketiga, pesan semesta untuk kamu. Aku lihat kondisi kamu seperti apa.
Oh, ada kartu The Star. Four of Pentacles. Ten of Swords. Wow, ini energinya semuanya lagi hampir mirip ya, file 1, 2, 3 ini. Cuman peristiwanya aja yang beda. Oke, Six of Wands. Ace of Swords. Terakhir ada Father of Wands. Bottom of the deck-nya sebagai penanda Seven of Pentacles ya. Oke. Aku bacakan kondisi kamu saat ini ya. Ya, aku ngerasa kamu ini ya, kalau dilihat dari energinya, karena di satu sisi kamu ada energi The Star sama Six of Wands ini ya. Di sisi lain kamu ada ada energi Ten of Swords. Jadi aku ngelihatnya ini kamu kadang-kadang merasa depresi, sedih, tapi kadang-kadang kamu ngerasa seneng, euforia. Ini bisa jadi, tapi ini aku nggak bukan mendiagnosa ya, karena ini pembacaan tarot. Kalau kalau misalkan memang kamu ngerasain energinya sama seperti yang aku jelasin di sini, kamu bisa cek untuk lebih jelasnya ya ke psikolog atau ke psikiater gitu. Dan ini aku membacakan seperti ini karena aku juga ada background psikologi ya, jadi energinya itu mengarah ke sana, walaupun kamu nggak boleh self diagnose ya. Jadi untuk lebih jelasnya perlu ke psikolog gitu, atau ke psikiater. Aduh, sorry. Energinya bikin aku jadi nggak enak ya. Oke, next. Sepertinya kamu kondisinya mendekati ya. Ini seperti orang yang sedang mengalami bipolar disorder ya. Jadi bipolar disorder yang belum tahu itu dia gangguan psikologi, dimana kondisinya orang yang mengidap ini itu biasanya ada fase dimana dia itu depresi ya, sedih banget, depresi banget. Kalau lagi seneng, euforia ya seneng banget gitu, kayak energinya tuh full ya. Ini energinya kenceng ke arah situ ya. Cuman di sini aku ngelihat masih baru tanda-tanda awal ya. Kalau memang kamu ngerasa seperti itu, benar-benar kamu harus cek ya, karena ini pembacaannya energinya seperti itu ya. Ini spesifik banget sih dari kartunya, dari energinya ya. Jadi sepertinya nggak akan resonate ke banyak orang ya. Aku akan bacakan sesuai dengan ini spesifik dari energi kartunya aja ya. Aku langsung ke pesan semesta aja, karena ini udah jelas kondisi kamu seperti itu. Oke, kita lihat untuk pesan semestanya apa. Makanya ya, oracle-nya di sini walk through your fears. Bekerjalah ibaratnya ketakutan kamu itu bisa jadi energi ya untuk kamu. Oke, kita lihat ya pesan semesta untukmu. Oke, King of Wands ini sama ya energinya ya. Father of Wands sama King of Wands di sini itu sama. Judgment, oke. King of Cups, The Hermit, wow, ini energinya kencang sekali ya. Five of Cups, ya. Knight of Pentacles, oke. Ya.
kalau memang kondisi kamu saat ini seperti ini ya, pesan dari semestanya, ini sebenarnya kamu punya potensi yang sangat kuat ya, potensi yang banyak, potensi yang besar ya untuk menjadi orang yang berpengaruh, untuk menjadi orang yang punya bakat banyak. Karena di sini ada 2 kartu king juga. Gini ya, bukan seperti itu sih sebenarnya, tapi lebih kepada karena kamu orang yang sangat berbakat, karena kamu orang yang punya banyak bakat ya, tapi kamu belum tahu atau mungkin nggak tahu caranya untuk melampiaskan atau mengeluarkan bakat kamu, atau apa sih bahasanya itu, biar kamu gini ya, kalau kita punya bakat tapi itu nggak digunakan atau nggak bisa tersalurkan, itu biasanya bikin gangguan ya. Makanya ini kamu jatuhnya mengarahnya ke bipolar disorder gitu ya. Ada beberapa tokoh yang dia berbakat banget tapi punya gangguan psikologi ya. Contoh Van Gogh, kalau kamu cari di internet, sebenarnya aku ngefan ya sama lukisannya, bagus banget tuh. Coba kamu lihat dia itu tokoh yang sangat berbakat ya, tapi dia punya beberapa gangguan kejiwaan gitu. Dan ya memang kadang-kadang seperti itu ya, orang-orang yang punya bakat yang sangat di luar nalar gitu ya, di luar nurul di luar nalar, itu biasanya rentan untuk stres. Dan ketika stresnya itu nggak bisa diatasi, maka dia bisa mengarah ke gangguan-gangguan yang lain gitu ya. Jadi pesan semestanya adalah, coba kalau memang kamu punya bakat yang sedemikian kuatnya ya kamu memang kita kalau kehidupan ini kita harus punya menjalani kehidupan sehari-hari, harus kerja pada lain sebagainya, tapi kamu perlu waktu, perlu ruang untuk dirimu sendiri ya, untuk kamu menyalurkan bakat kamu ya. Kalau bakat kamu melukis ya kamu beli aja ya kanvas atau alat lukis ya yang sederhana aja ya, simple aja. Misalkan kalau nggak ada biaya gitu, tapi aku ngelihat di sini nggak ada energi kamu kekurangan biaya ya, tapi yang jelas kamu coba untuk salurkan aja. Karena aku ngelihat di sini sepertinya orang-orang di sekitar kamu itu kayak nggak nerima bakat kamu gitu loh. Ini sebenarnya lebih kepada mereka iri ya, dan takut kamu itu bisa sukses atau bisa terkenal atau bisa berkembang pesat melalui bakat kamu. Makanya mereka kayak mencemooh gitu, ya. Ini aku ngelihat energinya seperti itu. Jadi sebentar, ada azan ya. Ya, sorry ya, tadi kepotong karena tadi ada azan terus kepencet HP ku, jadi aku ulangi ya. Ya, tadi sampai ke orang-orang pada mencemooh kamu karena aku ngelihat mereka itu sebenarnya iri gitu ya sama bukan pencapaian bakat kamu gitu, dan mereka takut kamu melebihi mereka gitu, lebih baik daripada mereka. Ya, ini aku ngelihatnya sedikit yang mendukung ya, sedikit yang mendukung bakat kamu. Kamu perlu survive ya dengan diri kamu sendiri, nggak perlu kamu mengejar validasi ya dari orang lain. Yang penting kamu fokus gimana caranya bakat kamu ini bisa tersalurkan. Ya pelan-pelan kamu salurkan, ya mungkin bisa kamu share gitu ya di media sosial. Kalau kamu masih takut terhadap komen negatif atau respon negatif, ya kamu nonaktifkan kolom komentarnya, kan itu bisa ya. Jadi yang penting
utamanya adalah bakat kamu ini bisa tersalurkan, karena kalau kesimpen itu bisa bikin kamu tambah stres, bisa bikin kamu jadi tambah mengarah ke ini, gangguan ini gitu ya. Ya seperti itu sih, ini energinya sangat spesifik sehingga aku nggak bisa nggak bisa untuk teman-teman yang lain yang mungkin nggak sesuai ya sama energinya. Ini mungkin memang rezekinya kamu ya yang resonate sama ini, berarti ini sama seperti kayak private reading gitu ya. Oke, seperti itu. Ini sangat spesifik, yakin ya sama semesta bahwa semesta itu ngasih bakat, ngasih kemampuan, pasti ada maksudnya gitu. Dan tugas kita ya kalau dikasih bakat ya berarti dimanfaatkan bakat itu dengan sebaik-baiknya ya. Oke, itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Silakan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Kita ketemu di video yang lain. Mungkin kamu bisa request ya untuk video yang pengen kamu tonton gitu ya. Oke, bye-bye.